Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Paling tidak cuplikan lagu tadi hampir sama dengan pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel yang tercatat dalam Keluaran pasal 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman bagimu. Namun sayang, Tuhan bertepuk sebelah tangan. Mengapa? Karena sikap hidup bangsa Israel. Bagian awal dari Keluaran pasal 33 mencatat bagaimana bangsa Israel hidup tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan opsi, silakan engkau berjalan dan aku akan mengutus malaikat menyertai engkau. Engkau pasti menang dalam setiap pertempuran yang ada. Sebab kekuatan malaikat yang menyertai engkau dahsyat. Namun Musa sebagai abdi Tuhan memperlihatkan sikap yang benar. Ayat yang ke-15 berkata, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata kepada Tuhan, enggak usah suruh-suruh. Kalau bukan Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, aku tidak mau melangkah. Kalau engkau tidak menyejakkan kakimu di depanku, maka tidak mungkin aku akan melangkahkan kakiku. Bukan hanya tanganmu yang kucari, tapi pribadimu yang kurindukan. Demikianlah ungkapan Musa. Namun Tuhan berkata, bukannya aku tidak mau, tapi sikap hidup. Bila aku beserta dengan engkau, maka aku akan melihat seluruh sikap, perbuatan, dan kebiasaan-kebiasaan. Mereka sombong, hidup merasa mampu karena terjadi banyak mukjizat di kehidupan mereka. Lupa bahwa sebelumnya mereka bukan siapa-siapa, hanya bangsa yang terbelenggu, jadi budak, tidak punya hak, yang ada kewajiban, habis diperas. Bukankah itu kehidupan manusia di luar Tuhan? Terbelenggu oleh dosa, habis diperas oleh hawa nafsu, yang kemudian pasti akan mendatangkan penyesalan. Namun seringkali ketika kita sudah diselamatkan, tidak ada lagi belenggu dosa yang mengikat kita. Kita sudah hidup dalam kebaikan Tuhan. Kita mulai sedikit-sedikit bergeser. Maka ada pernyataan firman Tuhan yang mengingatkan tiap orang percaya, jangan kau memulai dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini jelas bahwa Tuhan hendak menyertai kita, hendak membimbing kita, hendak memberikan ketenteraman buat kita. Karenanya jangan andalkan lain selain Tuhan. Oh, kalau gitu kita tenang-tenang aja.
pasif, tunggu Tuhan kirimkan burung seperti bangsa Israel dapat makan daging. Bukan itu yang saya maksud. Mari lakukanlah segala sesuatu di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Maka cermin awal yang terlihat kalau kita melakukan prinsip itu, kita akan memulai dengan doa. Bekerja dengan kesungguhan hati dan tetap konsisten. Enggak sekarang kita menggebu-gebu, selanjutnya hilang. Kalau kita benar-benar rindu untuk disertai oleh Tuhan, maka konsekuensi yang harus kita terima, kita harus siap terbuka seutuhnya. Sebab ketika kita mengundang dia masuk dan mengizinkan dia menuntun kehidupan kita, tidak ada ruang yang tertutup. Itu sebabnya pagi hari ini, ingatlah bahwa dia selalu merancang yang baik. Bahkan di tengah badai sekalipun, dia sanggup untuk memberikan penghiburan, jalan keluar dan kemenangan buat saudara dan saya. Selamat pagi, janji Tuhan tergenapi di kehidupan kita. Amin.